Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, bagaimana? Setelah lama kita tidak berjumpa dan Pak Giri jarang memberikan video kepada kalian, ya kan? Baik teman-teman semua, setelah lama kita tidak berjumpa, saya hanya mau menyampaikan beberapa hal. Semoga kalian berkenan, kemudian Bapak Ibu, guru atau teman-teman atau Bapak Ibu orang tua juga berkenan dan bisa sharing bersama saya di sini. Baik teman-teman, saya hanya mau menyampaikan seperti ini bahwa ketika pelajaran mulai offline dari online, saya mengalami beberapa hal, banyak pengalaman yang saya dapatkan, mulai dari senang bisa bertemu anak-anak dan ada yang sedih adanya ya seperti itu, tapi sedihnya nanti kita akan bisa perbaiki bersama-sama. Baik, setelah terjadi pandemi, kemudian kita juga akan mengalami perubahan kurikulum. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama sebenarnya di antara teman-teman, mulai dari kurikulum 13, lalu ada perubahan kurikulum ke Merdeka Belajar dan sebagainya. Maka ada perubahan sedikit cara kita belajar atau cara pandang kita. Nah, sesuatu hal terjadi di sini. Jadi ada beberapa hal tadinya dari tidak masuk sekolah, kemudian masuk sekolah. Ada kurikulum lama, kemudian ada kurikulum baru. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama. Nah, untuk menuju sentral kita yaitu siswa. Yang pertama, bahwa ada beberapa hal ketika siswa itu tadinya online dan offline. Permasalahan yang pertama bahwa siswa akan mengalami kaget kadang ya. Kaget karena yang saya alami ketika anak-anak masuk ke SMP yang sekarang kelas 8 atau kelas 9, maka sebenarnya mereka waktu itu masih dalam taraf di sekolah dasar, sehingga ketika masuk di SMP seperti meskipun online tetapi ada rasa yang belum siap sebenarnya seperti itu. Nah, maka hal-hal yang seperti ini kita perlu diskusikan kembali atau kita survei. Nah, teman-teman di rumah, ketika masuk ke sekolah, maka ada beberapa hal yang diperhatikan di sini, bahwa anak masuk sekolah, tadinya soal-soal yang diberikan di soal-soal SD, ketika masuk di SMP kaget karena sudah ada beberapa bidang studi kalau di SMP. Kalau di SD masih ada tematik. Nah, sehingga ketika apalagi kelas 8 masuk, kaget kembali karena di sana materinya sudah sedikit agak tinggi sedikit dibandingkan dengan di sekolah dasar seperti itu. Maka mereka agak kaget. Kemudian ada anggapan juga ya, bahwa ada kejadian juga bahwa guru masih seperti ketika menghadapi kurikulum lama atau seperti pada PTM, sehingga guru masih biasa memberikan soal-soal yang bobotnya bagi dia sendiri mudah, tetapi bagi siswa yang masuk, ini kok siswaku masuk nilainya kok jelek-jelek ya, seperti itu. Nah, artinya perlu kita sadari bahwa anak ini tadinya online di rumah itu kita tidak tahu apakah mereka didampingi oleh orang tuanya ataukah enggak, ataukah dia belajarnya sendiri ataukah tidak, ataukah ada guru pendamping ataukah tidak. Maka kita perlu sadari. Nah, kemudian nilai itu ketika online pasti semua akan mendapatkan nilai bagus-bagus, tetapi apakah murni dari kerja keras dari mereka? Nah, itu maka kita perlu tanyakan. Kalau murni, oh kita bersyukur karena nilainya bagus-bagus. Tetapi kalau tidak murni, ini yang harus kita luruskan sebagai seorang orang tua, bahwa kita mengerjakan harus sesuai dengan apa yang ditaati di sekolah dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian
siswa juga harus mengalami peristiwa perubahan sosialisasi terhadap situasi sekolah. Awalnya masuk di online, lalu kita ke sekolah. Mereka belum kenal ke teman-temannya, meskipun di online itu kadang ada yang chat WA, tapi ketemu aja nggak pernah. Lalu dengan gurunya, apalagi belum pernah, hanya online saja, sekedar online ya, seperti itu. Lalu yang menjadi momok siswa sebenarnya ketika dia dicap orang tua atau guru bahwa mereka tidak bisa apa-apa. Misalnya, oh kok ngitung gitu aja nggak bisa sih, kok ngitung 5 tambah 10 aja kok nggak cepet sih. Nah, seperti itu. Ketika masuk di SMP itu akan menjadi beban bagi siswa, beban mental, kok saya ngitung kayak gini saja nggak bisa, dan sebagainya. Maka kita perlu ingat bahwa mereka ketika belajar perlu proses seperti itu. Jadi di rumah saya kira tidak bisa maksimal, entah itu di rumah ada pekerjaan yang lain, entah itu membantu orang tua, entah beban pekerjaan atau PR-nya atau tugasnya banyak dan sebagainya. Lalu hal yang menjadi beban kembali ketika mendapatkan nilai jelek dan dimarahin. Nah, mendapatkan nilai jelek dan dimarahin ini sangat membebankan siswa. Sudah dia itu dari online, kemudian masuk ke sekolah dengan berat hati, wong tadinya tadi bangun aja jam 8, jam 7, lalu harus ke sekolah. Kemudian kalau di sana di sekolah diberi soal lalu tidak bisa mengerjakan misalnya, lalu nilainya jelek dan sebagainya, lalu dimarahin. Padahal harus perlu penyesuaian diri untuk si siswa ini. Nah, selanjutnya bagaimanakah solusi yang harus kita cari sebagai seorang pendidik? Yang pertama, kalau bagi saya sendiri ini teman-teman, kita ketika anak-anak kelas anak-anak masuk sekolah, kita juga perlu memperkenalkan dulu, ini loh di SMP itu pelajarannya seperti ini. Kalau saya sendiri, pelajaran di SMP seperti ini. Meskipun dia kelas 8, kelas 9, kadang ada yang tidak tahu karena online aja nggak masuk, nggak pernah aktif. Setelah ini nanti saya akan memberikan beberapa survei yang telah saya buat. Kemudian ketika masuk ke sekolah dan kita beri tes, aturan tes pun tidak tahu. Jadi ketika saya masuk, pertama kali saya memberikan soal, kaget. Saya beri soal, mereka tidak bisa jawab, lalu nilainya jauh dari apa yang menjadi harapan saya dan orang tua. Kemudian di sana siswa ada yang membuka catatan dan sebagainya dengan santainya, ya, atau alias nyontek kalau namanya ya. Sekarang juga tetap nyontek ya kan, seperti itu. Nah, maka ketika tes perlu saya jelaskan kembali setelah tes bahwa aturan tes itu ketika kalian mengikuti tes, misalnya tidak boleh membuka catatan, tidak boleh membuka buku, yang di atas meja hanya kertas ulangan dan sebagainya. Itu perlu disampaikan kembali karena mereka selama ini online dan dia bisa buka di Google dan sebagainya. Kemudian buat mereka kerasan dulu di sekolah. Jadi mereka akan kerasan di sekolah, kita menarik perhatian mereka supaya memang kangen terhadap lingkungan di sekolahnya, dari teman, dari guru, dari apapun yang kita lakukan sebagai seorang pendidik. Kemudian hindari kata-kata tadi ketika ini nilaimu kok jelek banget sih, kamu dicap nggak bisa dan sebagainya. Hindari kata-kata itu. Kita harus memberikan motivasi yang lebih untuk siswa-siswa kita. Kemudian untuk selanjutnya bahwa ingat, belajar itu perlu proses. Jadi belajar itu perlu proses, maka kita harus menyadari orang tua dan guru. Tidak bisa serta-merta anak-anak langsung bisa mengerjakan, bisa sesuai dengan harapan kita. Kemudian ajak mulai mereka untuk belajar menulis, karena menulis saja kadang ada yang belum bisa. Nah teman-teman, jadi kita mulai belajar bahwa
supaya menarik anak-anak, ya, supaya menarik anak-anak, mulai dari tadi katakan menulis, kemudian membaca dan sebagainya. Coba kalau teman-teman pas pelajaran bersama teman-temannya, kadang ada yang membacanya saja belum lancar, ada yang menulis saja masih harus ditata kembali. Nah, seperti itu kan masih sebenarnya kalau saya rasakan masih seperti tingkat anak-anak sekolah dasar. Tetapi kita perlu bangun, ya, perlu kita dorong supaya anak-anak ini memang nantinya bisa menulis, bisa membaca dengan lancar, bisa bercerita dengan enak. Jadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di rumah atau Bapak Ibu, perlu kita adakan survei. Ya, survei artinya bagaimana lingkungan belajar mereka saat online untuk selanjutnya ke PTM. Jadi apakah mereka memang di rumah itu memang ikut belajar online ataukah tidak. Nah, mereka punya buku ataukah tidak. Lalu mereka buku itu dibaca ataukah tidak. Apakah dia punya catatan ataukah tidak. Nanti setelah ini saya akan memberikan beberapa contoh survei berkaitan dengan apa yang saya alami. Jadi untuk melihat lingkungan belajar mereka di rumah. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu semua, bahwa apa yang saya lakukan, survei ini hanya di lingkungan saya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa memberikan survei dengan cara yang berbeda-beda karena tergantung dari situasi, ya, tergantung dari situasi. Saya berada di Bogor, di lingkungan Cibubur, mungkin akan berbeda dengan situasi atau permasalahan di sekitar Bapak Ibu berada. Demikian. Baik, terima kasih teman-teman Bapak Ibu semua telah mengikuti video saya. Setelah ini saya akan memberikan video tentang survei lingkungan belajar yang saya buat sendiri. Jadi tergantung karena kebutuhan saya. Terima kasih dan sukses selalu buat kalian semua di rumah.